Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang, wow, cukup provokatif. Kita akan menyelami gagasan dari sejarawan Carlton J. H. Hayes. Menurut dia, nasionalisme itu bukan sekedar ideologi politik loh, tapi jauh lebih dalam dari itu. Lebih kuat, layaknya sebuah keyakinan religius di zaman modern. Oke, kita langsung aja ya ke ide utamanya. Ini nih tesis yang akan kita bedah. Sebuah kalimat yang mungkin kedengeran aneh banget. Nasionalisme itu adalah agama lain bagi manusia. Ini gagasan yang menantang banget cara kita mandang kesetiaan pada negara selama ini. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih sesuatu yang sekuler kayak nasionalisme bisa punya fungsi, ritual, bahkan kekuatan emosional yang mirip banget sama agama? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar ngerti gimana ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit, lihat panggung sejarahnya. Semuanya berawal dari sebuah kekosongan besar yang ternyata perlu diisi. Coba kita lihat timeline ini deh. Dulu zaman kuno, orang setia sama sukunya, kelompok kecilnya. Terus di abad pertengahan, identitasnya meluas jadi keagamaan. Tapi revolusi Prancis datang dan mengubah semuanya. Raja tumbang, gereja kehilangan kuasanya, tiba-tiba ada kekosongan spiritual yang gede banget. Manusia tetap butuh sesuatu untuk dipercaya, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Nah, disinilah letak kuncinya. Nasionalisme muncul sebagai jawaban atas kekosongan itu. Dia nawarin objek pengabdian yang baru, yang nyata dan sekuler, yaitu bangsa. Kesetiaan itu pindah, bukan lagi ke Tuhan atau raja, tapi ke tanah air. Nah, yang bikin ini makin menarik tuh, gimana Hayes membedah kemiripan strukturnya satu persatu antara nasionalisme dan agama. Ini bukan cuma soal perasaan, tapi ternyata ada sistem yang terorganisir di baliknya. Coba deh lihat tabel ini, perbandingannya jelas banget kan? Agama punya kitab suci, nasionalisme punya dokumen pendiri kayak konstitusi. Agama punya nabi dan orang suci, nasionalisme punya pahlawan nasional. Bahkan tempat suci kayak gereja atau kuil punya tandingannya di monumen dan medan perang bersejarah. Pikirin aja gimana kita memuliakan tugu pahlawan. Simbol salib atau bulan sabit digantiin sama bendera nasional. Polanya mirip banget. Dan ini nggak berhenti di simbol doang, tapi juga soal tindakan. Sebut aja ritualnya deh. Nyanyi lagu kebangsaan, upacara bendera, ngerayain hari kemerdekaan. Ini semua kan bentuk ibadah modern kita ke negara. Bahkan, tentara yang gugur sering disebut syuhada atau martir bagi bangsa kan? Oke, sampai sini mungkin kedengerannya nasionalisme itu biasa aja, atau bahkan bagus. Tapi Hayat ngasih peringatan keras. Nasionalisme ini kayak pedang bermata dua. Ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi gelapnya yang bahaya banget. Coba kita bedah ya bedanya. Di satu sisi, ada nasionalisme yang sehat, yang bisa jadi perekat sosial, bikin kita bangga sama budaya kita. Tapi di sisi lain, kalau udah jadi fanatik, wah dia nuntut kesetiaan buta, benci sama siapapun yang dianggap berbeda, dan bisa jadi super agresif. Bedanya tipis banget, apa dia dibimbing nurani dan moralitas, atau cuma emosi liar yang gak terkendali. Terus gimana sih rasa bangga yang tadinya sehat itu bisa berubah jadi monster yang merusak? Ternyata ada tahapannya, dan ini jujur cukup mengerikan. Awalnya itu dari chauvinisme, rasa bahwa bangsa kita paling hebat sedunia. Dari situ naik level jadi imperialisme. Karena kita paling hebat, kita berhak dong nguasain yang lain. Dan puncaknya, totalitarianisme. Di tahap ini, negara udah jadi semacam Tuhan sekuler yang minta pengorbanan dan kepatuhan total dari umatnya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Penting buat dicatat, sumber yang kita bedah ini nunjukin contoh-contoh nyata di mana agama nasionalisme ini jadi racun yang mematikan. Ini nih beberapa contohnya yang gamblang banget. Ideologi kayak fasisme dan nazisme. Jelas banget kan? Sumber ini juga nyebut soal pemaksaan asas tunggal di era Orde Baru di Indonesia sebagai upaya menekan identitas lain demi persatuan nasional. Terus, disebut juga apa yang sumber ini katakan sebagai nasionalisme Zionis ekstrim yang jadi salah satu pendorong konflik yang sedang berlangsung di Palestina. Oke, setelah lihat sisi gelapnya yang serem banget, terus gimana dong? Apa solusinya? Hayes sebenarnya nggak anti-nasionalisme kok. Malah, dia ngasih semacam jalan keluar sekaligus peringatan terakhir. Jadi, intinya begini. Nasionalisme itu nggak boleh jadi yang paling utama. Dia harus tunduk sama prinsip yang lebih tinggi, keadilan, moralitas, dan kemanusiaan.
Tanpa rem ini, dia bakal selalu berisiko jadi berbahaya. Nah, semua analisis ini akhirnya balik lagi ke kita, ke diri kita masing-masing. Ini jadi bahan buat kita ngaca. Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyain ke diri sendiri, cinta kita ke negara ini tuh masih sehat atau jangan-jangan udah jadi fanatik? Terus yang kedua, soal dampaknya. Rasa kebangsaan yang kita anut ini lebih sering membangun jembatan sama dunia luar atau malah membangun tembok pemisah yang bikin kita jauh dari yang lain? Dan mungkin ini pertanyaan paling pamungkas dari semuanya. Di dalam hati kita, di susunan nilai-nilai yang kita pegang, di mana sih posisi bangsa? Apa dia ada di puncak segalanya? Atau masih ada yang kita anggap lebih tinggi, kayak keadilan dan rasa kemanusiaan itu sendiri? Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang kayaknya merangkum semua kegelisahan Hayes. Sebuah pengingat yang kuat banget bahwa kesetiaan tertinggi kita itu seharusnya bukan ke bendera atau batas negara, tapi ke sesama manusia. Sesuatu yang penting banget buat kita renungin di zaman sekarang ini. Terima kasih sudah menyimak.